Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gifar Maulana dari jurusan Akhlakul Sosial 3B. Kali ini akan membuat video untuk melaksanakan ujian tengah semester mata kuliah Hukum Acara Perdata. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang berasal dari Google Classroom untuk ujian tengah semester Hukum Acara Perdata. Soal yang pertama, uraikan pengertian Hukum Acara Perdata dan kenapa hukum acara perdata dibutuhkan dalam proses penegakan hukum perdata. Pengertian hukum acara perdata ialah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan, dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak atau satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata. Dan kenapa hukum acara perdata dibutuhkan dalam proses penegakan hukum perdata? Karena semua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdana material berada dalam hukum acara perdata. Dan hukum acara juga mengatur bagaimana cara dan siapa yang berwenang menegakkan hukum material dalam hal apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum material. Baiklah, saya lanjut ke soal yang kedua, yaitu uraikan apa saja yang menjadi asas-asas hukum acara perdata. Asas-asas hukum acara perdata yang saya ketahui yaitu hakim bersifat menunggu, yang pertama. Yang kedua, hakim bersifat pasif. Ketiga, persidangan terbuka untuk umum. Yang keempat, putusan harus disertai alasan. Yang keenam, sederhana, cepat dan biaya ringan. Yang ketujuh, beracara dikenakan biaya. Dan yang terakhir, bebas dari campur tangan pihak yang berada di luar pengadilan atau pihak lain yang di luar pengadilan. Yang ketiga, uraikan apa yang dimaksud dengan gugatan dan apa bedanya dengan permohonan itu. Ya, perbedaan permohonan dan gugatan yang saya ketahui adalah kalau permohonan, masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja, dan permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat bebas murni dan mutlak satu pihak. Dan hakim mengeluarkan suatu penetapan. Sedangkan gugatan, permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa. Terus terjadi sengketa di antara para pihak, di antara satu pihak atau lebih. Dan pihak yang satu berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lainnya berkedudukan sebagai tergugat. Dan hakim mengeluarkan putusan untuk jatuhkan kepada pihak yang berperkara. Itulah beberapa perbedaan yang saya ketahui tentang gugatan dan permohonan. Masuk ke soal yang keempat. Soalnya, uraikan apa hubungan antara posita dengan petitum, baik dalam hal gugatan maupun permohonan. Hubungan antara posita dan petitum sangat erat, karena posita adalah dasar untuk membuat petitum yang benar. Petitum tidak boleh bertentangan dan melebihi posita. Hal-hal yang tidak diuraikan dalam posita tidak dapat dimohonkan dalam petitum. Hakim tidak dibenarkan mengabulkan hal-hal yang tidak ada dalam posita maupun petitum. Petitum tidak dapat melebihi posita, namun sebaliknya, petitum dapat kurang dari posita. Baiklah, saya masuk ke soal yang terakhir. Uraikan apa yang menjadi perbedaan kumulasi subjektif dan kumulasi objektif dalam sebuah gugatan, dan berikan pula contohnya.
Ya, ini saya cuma baca soalnya aja ya Pak. Kumulasi objektif dan kumulasi subjektif. Perbedaannya, kumulasi subjektif jika dalam satu surat gugatan terdapat beberapa orang penggugat atau beberapa orang tergugat. Kumulasi objektif jika penggugat mengajukan beberapa gugatan kepada orang tergugat. Contoh kumulasi objektif, misalnya dalam perkara wali adhal, dispensasi kawin dan izin kawin digabungkan dalam satu gugatan karena ketiga perkara tersebut mempunyai hubungan hukum yang sangat erat satu sama lainnya dan mempunyai tujuan yang sama, yaitu terlaksananya akan perkawinan sebagaimana yang diminta oleh permohon. Jika izin kawin dikabulkan oleh hakim, maka dengan sendirinya dispensasi kawin dan penetapan wali adhal terselesaikan. Contoh kumulasi subjektif, di mana penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap beberapa tergugat. Atas gugatan kumulasi subjektif ini, tergugat dapat mengajukan keberatan agar diajukan secara sendiri-sendiri, atau sebaliknya justru tergugat menghendaki agar pihak lain diikutsertakan dalam gugatan yang bersangkutan karena adanya koneksitas. Baiklah, itu saja yang saya ketahui. Lebih dan kurangnya saya menjawab, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.